Rasulullah dan Aisyah menikah 3 tahun setelah istri pertama Nabi, yaitu Khadijah wafat pada 619 Masehi. Pasalnya, pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah dapat terjadi setelah sang Nabi mengalami mimpi sebanyak 3 kali. Tertulis dalam kitab Sahihain dari hadis Aisyah, bahwa Rasulullah berkata, "Aku diperlihatkan kepadamu dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihatmu di sepotong kain sutera putih. Jibril kemudian berkata kepadaku, 'Ini istrimu.' Aku kemudian menyingkap kain itu dan rupanya kamu. Lalu aku berkata, 'Jika ini ketentuan dari Allah, pastilah melaksanakannya.'" Kebersamaan Aisyah dan Nabi Muhammad tidak lepas dari cerita-cerita romantis. Rasul begitu mengenal karakter Aisyah. Tanpa perlu bertanya dan berkata, Rasulullah tahu kapan Aisyah marah atau bahagia, meski sang istri kerap menyembunyikan perasaannya dengan rapi. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabatku subscribe dan like videonya, semoga video ini bisa menjadi teladan dalam rumah tangga sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, Aisyah binti Abu Bakar lahir sekitar 614 Masehi, adalah istri ketiga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara istri-istri Nabi Muhammad, Aisyah adalah istri favorit beliau. Nabi Muhammad menyebut bahwa ayat-ayat Quran tidak datang kepadanya di tempat tidur manapun selain miliknya Aisyah. Aisyah dikenal sebagai perempuan yang cerdas, yang darinya banyak diwariskan ilmu mengenai hukum Islam dan hadis. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar hasil dari pernikahan dengan istri keduanya, yaitu Umi Ruman yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Meskipun usianya tergolong muda, ia tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sang Nabi, sebab tingkat keilmuan dan kecerdasannya terbilang sangat tajam. Sahabatku Ibrahim Official, dalam kehidupan Rasulullah, Aisyah termasuk istri yang sangat istimewa dan romantis, karena sangat paham cara membahagiakan suami. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi besar terhadap perjuangan dakwah Rasulullah. Mengutip dari buku agungnya Taman Cinta Sang Rasul karya Ustazah Azizah Hefni, berikut beberapa cerita keromantisan Aisyah istri Rasulullah bersama suaminya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Aisyah pernah berkata, "Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah, lalu beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya." Sahabatku Ibrahim Official, hal itu menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Aisyah membangun rumah tangga dengan saling mengasihi dan memanjakan. Kesibukan Rasulullah dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah, tidak menjadikan beliau lupa untuk menjalin kemesraan bersama istri tercinta. Keromantisan Aisyah dengan Rasulullah juga ditunjukkan tatkala mereka pernah mandi bersama dalam satu bejana. Dalam sebuah hadits, Aisyah pernah berkata, "Aku dan Rasulullah pernah mandi bersama dalam satu wadah, kami bergantian menciduk airnya. Beliau sering mendahuluiku dalam mengambil air sehingga aku mengatakan, 'Sisakan untukku, sisakan untukku.'" Sahabatku Ibrahim Official, kasih sayang dan kemesraan Rasulullah dengan Aisyah tidak hanya ditunjukkan dari tindakan beliau, tetapi juga melalui ekspresi verbal. Rasulullah memberikan panggilan khusus kepada Aisyah. Beliau kerap memanggil Aisyah dengan sebutan, Humaira, artinya pipi yang kemerah-merahan, sebab kulit Aisyah yang sangat putih hingga terlihat kemerahan saat tertimpa sinar matahari. Selain panggilan Humaira, terkadang Rasulullah juga memanggil Aisyah dengan sebutan, Aisy. Dalam budaya Arab, pemenggalan huruf terakhir dari nama menunjukkan sebagai tanda kasih sayang. Salah satu sikap manja Aisyah, yang sangat menyenangkan Rasulullah, yaitu Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah, sebab beliau senang dengan rambut yang rapi. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Aisyah pernah berkata, "Aku menyisir rambut Rasulullah, padahal aku sedang haid." Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah dengan hati-hati, begitu lembut dan penuh cinta. Aisyah pernah mengungkapkannya, "Bila aku menguraikan rambut Rasulullah, aku belah orakan rambut beliau dari ubun-ubunnya dan aku uraikan di antara kedua pelipis beliau." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Meskipun Rasulullah disibukkan dengan dakwah dan mengurus kepentingan umat, beliau turut membantu pekerjaan Aisyah ketika di rumah.
Beliau tidak segan menambal pakaian sendiri, memerah susu, dan mengurus keperluan sendiri. Mengenai kebiasaan Rasulullah di rumah, Aisyah juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah. Lalu Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Keromantisan dari cerita Aisyah bersama Rasulullah, bisa dijadikan sahabatku Ibrahim Official sebagai teladan bagi pasangan suami istri. Dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga, dan tidak membebankan pekerjaan rumah tangga kepada sang istri. Begitu pula sikap Aisyah, sebagai istri beliau yang senantiasa melayani beliau, dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Rasulullah bersabda, janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah istrinya, jika ia membenci sebuah sikap akhlak istrinya maka ia akan ridho dengan sikapnya, akhlaknya, yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Nawawi menyatakan, yang benar adalah Rasulullah melarang, yaitu hendaknya dia tidak membencinya karena jika mendapati sikap akhlak yang dibencinya pada istrinya maka ia akan mendapati sikapnya yang lain yang ia ridhoi. Misalnya wataknya keras namun ia wanita yang taat beribadah, atau cantik, atau menjaga diri, atau lembut kepadanya, atau kelebihan-kelebihan yang lainnya. Suami yang paling sedikit mendapat taufik dari Allah, dan yang paling jauh dari kebaikan, adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan istrinya, atau pura-pura melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, dan menjadikan kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. Bahkan terkadang kesalahan istrinya yang sepele dibesar-besarkan, apalagi dibumbui dengan prasangka-prasangka buruk, yang akhirnya menjadikannya berkesimpulan, bahwa istrinya sama sekali tidak memiliki kebaikan. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Ini termasuk cara Rasulullah mengekspresikan cinta kepada istrinya. Hal ini harus diketahui oleh para suami, terutama para suami yang suka memukul istrinya. Dalam sebuah hadits dijelaskan, Aisyah pernah berkata, suamiku tidak pernah memukul istrinya meskipun hanya sekali. Hadis riwayat Nasai. Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan laki-laki sejati, karena beliau tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan fisik terhadap para istrinya. Sebaliknya, beliau senantiasa melindungi istri-istrinya itu. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, suatu saat Safiyah safar bersama Rasulullah, saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya kemudian berusaha membuat Safiyah berhenti menangis. Hadis riwayat Nasai. Dari hadits ini, bisa diambil pelajaran, bahwa menghibur istri merupakan kewajiban suami. Begitu juga sebaliknya, istri juga harus mampu memberi kebahagiaan, dan ketenangan kepada suaminya. Itulah cara Rasulullah menunjukkan cinta, dan sayangnya kepada sang istri. Semoga cara ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga seorang muslim. Semoga bermanfaat.